Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini saya hendak menyampaikan sebuah firman Allah yang bunyinya, Fazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Artinya, ingat oleh kamu akan nikmatku yang ada di dalam dirimu. Nah, itu. Jadi itu perintah. Allah memerintahkan kita mengingat nikmah atau rasa seketika kita merasakan sesuatu atas sebuah pekerjaan. Nah, secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada kita tentang sebuah filosofi bahwa ingatan disatukan dengan nikmah atau rasa tadi, maka muncul apa yang disebut dengan kesadaran. Kesadaran itulah hidup. Hidup itulah kebenaran. Kebenaran itulah Tuhan. Jadi, seketika kita melakukan sesuatu itu kita buat dengan kesadaran kita. Sebenarnya waktu itu kita sudah bersama dengan Tuhan, beserta Tuhan. Terserah apakah itu perbuatan baik, apakah itu perbuatan buruk. Selama itu kita buat dengan kesadaran, artinya kita melakukan itu dengan Tuhan serta Tuhan. Mungkin kita berpikir, kalau perbuatan baik oke-oke saja, tapi bagaimana dengan perbuatan buruk? Nah, seperti yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak buruk dan tidak pernah menciptakan keburukan. Hanya saja kebenaran kita, kebaikan kita yang belum mampu memahami makna dan arti keburukan itu sendiri. Padahal di dalam keburukan terdapat jutaan kebaikan. Di dalam keburukan terdapat jutaan kebenaran. Sebagai fakta, tidak ada putih tanpa hitam. Tidak ada bersih tanpa kotor. Tidak ada baik tanpa tidak baik. Tidak ada benar tanpa salah. Tidak ada luas tanpa sempit. Jadi kedua keadaan yang antagonis ini, yang berlawanan ini, semuanya adalah wujud daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu adalah kehendak Allah. Tidak mungkin Allah berkehendak dengan kehendak yang buruk. Pasti semua itu baik, baik, baik. Benar, benar, benar. Cuman kebaikan kita, kebenaran kita yang belum mampu memahami arti dan makna daripada keburukan yang waktu itu kita lihat. Nah, oleh karena itu, perhatikanlah dalam situasi seketika kita sholat, kita berdiri, ruku, sujud, duduk. Kita bersuara, kita berkata, kita nyatakan rasa kita. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Jika itu kita buat dengan kesadaran kita, itu artinya bukan sekedar bertemu dengan Allah, tetapi sudah serta Allah. Itu sebenarnya. Sebaliknya, seketika orang dia melakukan itu meleset dari kesadarannya, berjarak dia dari kesadarannya, sudah, dia akan celaka, dia akan jatuh. Perhatikan kisah pembalap motor, pembalap sepeda. Nah, di atas bukit dia meloncat, dia bersalto di angkasa, enak mulus dia jatuh. Mantap dia jatuh.
selamat dan aman tanpa cedera. Kenapa? Karena dia melakukan itu dengan kesadaran. Artinya, apa yang dia rasakan pada saat dia melakukan perbuatan itu, dia selalu ingat dan ingat. Dia kontrol dengan baik. Makanya dia sadar. Makanya dia selamat. Tetapi sedikit saja dia melenceng, ingatannya melenceng daripada rasa yang dia rasakan pada waktu itu. Dalam bahasa lainnya, melenceng dia daripada kesadaran. Dalam bahasa ekstrimnya, melenceng dia daripada Tuhan. Sudah, jatuh, kecelakaan, cedera dia. Itu. Nah, kejadian seperti ini, Allah tidak peduli apakah orang itu beragama atau tidak. Apakah dia orang baik atau tidak. Selama dia melakukan itu dengan kesadarannya, artinya dia sedang hidup. Selama dia melakukan itu dengan hidup, artinya dia melakukan itu dengan kebenaran. Selama dia melakukan itu dengan kebenaran, artinya dia melakukan itu dengan Tuhan. Itu makanya mereka sukses dalam atraksi yang sangat luar biasa berbahayanya. Begitu juga kata-kata yang mengatakan bahwa di mana saja kamu berada, kemana saja kamu pergi, aku tahu. Yang kamu dengar aku tahu, yang kamu lihat aku tahu, yang kamu sembunyikan aku tahu. Kenapa? Karena aku ada serta kamu. Nah, keberadaan Tuhan, keberadaan Allah ada serta kita dalam artian innahu ya'lamu bizati fisudur. Dia mengetahui tentang kamu dengan zat yang ada di dalam dadamu itu. Ada surat Al-Hadid ini. Dia mendengar, dia melihat keadaan kamu dengan zat yang ada dalam dadamu itu. Siapa zat itu? Itulah ruh. Ruh itu yang datang daripada Tuhan. Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita mencoba mengasah pemikiran, kemampuan dan kemampuan rohani kita untuk memahami hal-hal yang bersifat psikologi kehidupan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.